Iya. Tiket. Di mana? Dari mana Mbak? Dari Solo. Oh, Iya. Oh ini. Kenapa nggak di depan Mas? kan lagi muludan. Oh gitu. Oh Iya. Oke, oke. Kalau misalkan kalau muludan gini sih karena ketutupan jadi kadang tamu susah nyari. Gitu. Iya tadi. Maaf tangan kiri. Iya nggak? Ini masnya apa? Abdi dalam atau? Iya, saya abdi dalam. Gitu. Ini pertama kali kesini. Iya. Tadi aku habis dari apa Kanoman ya Mas ya? Oh, adiknya. Oh adiknya di sini. Kalau Kanoman. Oh rajanya sekarang siapa ya? Maksudnya sultannya siapa? Untuk boleh kita berhenti aja dulu. Untuk Oke. sultan yang sekarang itu kita udah gelar Sultan Sepuh yang ke-15. Gitu. Itu tapi masih muda. Beliau itu umurnya masih 35 tahun. Itu namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkifli. Oh ya ya. Nah, kalau untuk total luas kesepuhan ini yang paling luas Mbak, karena ini yang paling utamanya itu keraton ini. Nah, untuk total luas keraton ini itu total luasnya mencapai 25 hektar. 25 ya. Iya. Kalau yang Kanoman tadi cuma Kalau berapa? Kanoman itu lebih kecil. Hmm. Kalau untuk pasti berapanya sih kurang tahu, tapi pasti lebih kecil daripada kesepuhan. Itu kalau di Solo kayak Solo sama Kasunannya sama Mangkunegaran gitu nggak Iya, sih? betul. Ini Kasunanannya gitu ya? Iya, betul betul. Oke. Nah, kemudian untuk nama awal keraton kesepuhan itu nama awalnya bukan kesepuhan. Karena kan dulu belum dipecah belah sama Belanda. Nah, dulu nama awal keraton ini itu disebut dengan Keraton Pakungwati. 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 Nah, keraton ini dibangun itu pada tahun 1430 Masehi. Lebih duluan ini ya daripada Solo ya? Betul. Memang kita Kasepuhan ini keraton tertua di Indonesia, bahkan melebihi Jogja ataupun Solo. Tapi memang kita ini tidak diistimewakan atau tidak dipegang oleh pemerintah. Kita ini semua kalau dana ada perbaikan, ada renovasi, semua itu dana sendiri. Iya, makanya untuk guide itu dan namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, sebelah baratnya alun-alun atau sebelah kirinya. Nah, itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, itu masjid museumnya. Museum Pusaka. Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Tapi untuk Aduh, enaknya seger. Ini kah? tadi disobek dulu. Bukan. Tiketnya disobek dulu. Tak taruh mana tadi ya Mas ya? Kalau ini kita lihat ini ada pedang di bawah disebut dengan namanya pedang lameng. Nah, ini fungsi pedang lameng ini dulu itu untuk membaca. Ini disebut dengan namanya kereta kencana Singa Barong. Tapi Singa Barong di sini bukan berarti kereta ini mirip singa. Tapi Singa Barong di sini itu yang artinya Singarani bareng-bareng atau bersama-sama. Ini yang aslinya. Ini dibuat pada tahun 1549. Tapi memang ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1942. Dulu buat apa Mas? Nah, ini dulu buat kendaraan khusus rajanya. Jadi anak ataupun istrinya sekalipun itu tidak boleh sama sekali. Nah, ini yang membuatnya itu orang Kaliwulu. Kaliwulu itu daerah Cirebon di Pleret, namanya Kinataguna. Nah, untuk arsiteknya itu Panembahan Losari. Nah, ini juga terdapat 3 unsur budaya agama di sini. Itu ada belalai gajah yang megang trisula. Itu Cirebon bersahabatkan dengan India yang mayoritas agamanya Hindu. Nah, kalau kepala naga itu Cirebon bersahabatkan dengan Cina yang mayoritas agamanya Buddha. Nah, kalau sayapnya itu Cirebon bersahabatkan dengan Mesir yang mayoritas agamanya Islam atau sayap buruk, kendaraan dari Nabi Muhammad. Jadi ada Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, itu 3 budaya agamanya. Ini nah, itu situs Raradenok ini dulu penyimpanan gudang senjata di abad ke-14.
Jadi ini dulu kayak kujang keris tombak itu nyimpennya di sini, tapi bukan di bawah tanah. Dulu merah itu di zamannya Sultan Sepuh ke-11 yang menjabat di 1899. Cuma belum ini istananya. Nah ini tamannya. Nah ini taman ini disebut dengan namanya Taman Bundaran Dewan Garut. Taman ini. Ya, nah di tengah tamannya ini ada dua patung macan putih. Itu simbol bahwa Keraton Kasepuhan ini itu merupakan salah satu penerus dari Kerajaan Pajajaran. Nah kalau yang depan itu ada meja batu, namanya meja batu Kalingga, itu dibawa langsung dari Gujarat, India pada tahun 1811. Itu yang membawa meja batunya bernama Thomas Raffles atau Dr. Raffles. Itu penemu dari bunga Raffles. Nah kalau yang depan itu ada patung putih kecil namanya patung Lembu Nandi. Itu simbol penghormatan agama Islam terhadap agama Hindu. Karena kalau di agama Hindu sapi itu disucikan karena kendaraan dari Kerajaan Galuh Pakuan. Nama rajanya bernama Prabu Galuh. Oh iya. Nah, tapi Gua Sunyaragi itu Mbak sebenarnya dia walaupun batu karang itu dia gua buatan bukan alami. Ini malah alami. Ini ya? malah yang alami. Nah, nanti yang bener mirip sama Gua Sunyaragi itu nanti ada di dalam Agung. Begitu. Kita lewat nanti. Nanti kita ke sana juga kan tiketnya semua. Oh iya. Keraton Kasepuhannya. Ini ikon utamanya karena ini motif batik Megamendung, ambilnya dari sini. Nah ini istananya nggak apa-apa pakai aja segala. Ih, beneran Mas? Nggak apa-apa pakai aja. Misi, maaf. Wih. Nah ini, nah itu juga ada lukisan itu lukisan Sultan ke-14 sama istrinya. Oh, iya. Kalau istri atau ibu dari Sultan yang sekarang itu masih hidup tinggalnya di istana di dalam. Nah kemudian kalau ini istananya Mbak. Nah ini tapi memang sekarang ini pengunjung nggak bisa masuk lagi, sangat disayangkan karena sebenarnya dulu ini pengunjung bisa masuk sampai ke dalam. Cuma pada tahun 2013 itu pernah ada pengunjung yang memecahkan guci di istana, itu usia gucinya udah 500 tahun pecah. Nah mau diganti pun nggak bisa, nilai sejarahnya udah hilang. Nah makanya selain ada insiden guci pecah pun itu kan di dalam banyak kursi warna kuning. Nah itu kursi-kursi itu pada patah, didudukin juga sama pengunjung yang patahnya itu kurang lebih sekitar 40 kursi. Payah emang. Nah makanya konsekuensinya semua pengunjung nggak bisa masuk ke sini lagi. Tadinya mah padahal bisa foto di dalam. Di dalam sana bisa? Iya, tadinya bisa. Cuma sekarang udah nggak boleh semenjak kejadian 2013. Ya. Nah ini istananya. Nah ini juga ada silsilah di sebelah sini. Nah ini silsilah turunan dari garis ayah dan ibu dari Sunan Gunung Jati. Nah tadi yang saya bilang. Tapi sekarang ya udah nggak dipakai lagi. Udah kotor, udah nggak dirawat soalnya. Nah kita ke dalam di sini. kayak gini tuh ada penunggunya nggak sih Mas? Pasti ada. Ini kan pohonnya ini aslinya beringin. Cuma beringinnya ini udah 500 tahun lebih. Waduh. Jadi kalau untuk nanya ada penunggunya tinggi gede juga. Tapi ya selama kita nggak mengganggu ya dia juga nggak ganggu. Nah ini cuma beringinnya ini udah ditumbuh sama benalunya, tapi beringinnya ini udah nggak kelihatan. Nah ini yang besar, yang daunnya besar-besar itu semua benalunya. Oh itu benar. Nama benalunya disebut dengan pohon loa. Nah ini ketumurnya sebelah sini. Ini kalau malam Ini kalau malam masih dibuka Mbak. masih buka. Ini 24 jam. Nah kalau ini ada sumur upas atau sumur soka, ini artinya sumur racun. Dulu sebenarnya nggak beracun, dulu itu Ini nggak apa-apa, deket. nggak apa-apa udah ditutup. Oh gitu. Jadi dulu itu ada pusaka yang dulu racun, racunnya pakai sumur ini, makanya bisa terkontaminasi. Tapi ya sekarang udah ditutup, jadi udah nggak dipakai lagi. Nah kalau itu yang sumur 7-nya. Kalau sumur 7 itu diperuntukkan
satu sumurnya itu ada 7 mata air. Biasanya orang pakai itu untuk siraman atau 7 bulanan. Nah kalau tradisi orang Jawa itu sebelum menikah itu mandi di 7 sumur. Nah jadi kalau mandi di sini itu udah mandi ke 7 sumur. Nah kalau ini bawahnya nyambungnya ke laut, karena kan kita dulu laut itu cuma 500 meter. Nah melihat pasang surut laut itu dari sini. Kalau ini naik laut lagi naik, ini surut berarti lagi surut. Cuma memang ya sekarang udah nggak berfungsi lagi karena lautnya itu udah menjauh. Sekarang itu laut paling dekat itu 4 kilo lebih. Nah kalau ini Mbak, ini ada bangunan Paseban. Nah kalau Paseban ini tempat bermusyawarah. Jadi musyawarahnya wali atau rapatnya itu pertemuannya di bangunan ini, bangunan Paseban. Dulu dipakai sama Sunan Gunung Jati. Iya, dipakai sama Sunan Gunung Jati. Permisi di video. Itu dalamnya. Tapi Sama wali-wali yang lain? Kenapa? Sama wali-wali yang lain? Iya, sama wali-wali yang lain. Jadi ini tempat rapatnya, tempat pertemuannya. Wali-wali yang lain kayak Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Nah kemudian kalau itu ada yang sumur kejayaan, tapi yang boleh masuk sana cuma laki-laki. Nah kenapa perempuan nggak bisa ke sana itu ada alasannya, karena di dalam itu ada terdapat 2 itikaf atau 2 petilasan punyanya Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana yang sampai sekarang pun masih dipakai untuk laki-laki untuk sholat, zikir, berdoa ataupun tirakat. Nah jadi dulu sebelum ada masjid dan musola dibangun, itu laki-laki sholatnya di dalam. Nah perempuannya di bangunan ini. Nah iya. Nah kemudian alasan kedua kenapa perempuan nggak bisa ke sumur kejayaan, karena tempatnya suci. Perempuan itu ada siklus bulanannya. Nah sekalipun lagi nggak siklus bulanan atau udah nggak siklus bulanan itu tetap nggak boleh. Nah dulu juga ada alasan ketiga. Dulu pernah diadakan syiar rahasia di dalam atau strategi perang kalau sekarang. Jadi kalau perempuan itu masuk dikhawatirkan bakal bocor ke pihak musuh. Jadi ya dari dulu perempuan mulutnya nggak bisa diem. Itu nggak boleh ibu. Kalau ini ke Sumur Agung. Ini kenapa miring mas? Gara-gara Ini udah kemakan usia sih. Ini udah lama udah miring. Nah ini yang saya bilang yang mirip sama Gua Sunyaragi. Ini. Tapi ini yang semuanya asli mirip ya? sama kayak Gua Sunyaragi. Nah tapi ini dulunya taman air. Jadi dulu waktu ini masih nyambung ke laut, ini di lubangnya itu keluar air. Nah tapi ya kan udah kering karena lautnya udah jelas. Nah ini mirip sama Gua Sunyaragi. Dari depan kan udah. Tapi justru ini yang aslinya. Nah ini yang Sumur Agung. Nah ini Sumur Agung ini. Mana sih? Oh iya. Kalau mbaknya mau minum itu boleh. Nah saya jelaskan dulu kenapa air di Sumur Agung ini boleh diminum. Karena air sumur ini selain peninggalan dari Sunan Gunung Jati, itu juga sudah diteliti oleh IPB. pH-nya itu mencapai 7,5. Itu mendekati Zam-Zam. Makanya di sini disebut dengan namanya Zam-Zamnya Cirebon. Dan kalau diminum pun mbak itu bakal ngerasain beda-beda sesuai kondisi tubuh mbaknya gimana. Kalau tubuhnya lagi merasa capek itu rasanya akan manis. Kalau sehat itu tawar. Nah kalau sakit itu pahit. Tapi sakitnya itu biasanya yang non medis. Nah kemudian kalau misalkan mbaknya mau mandi juga boleh. Tapi kalau mandi di situ itu ada larangannya, itu nggak boleh buang air kecil. Dan juga kalau misalkan mbak mau bawa pulang airnya itu juga boleh. Bawa pulang airnya itu tapi yang diingat cuma satu, nggak boleh dimasak. Jadi harus langsung minum atau campur buat mandi di rumah itu juga boleh. Mau dong. Boleh, ke dalam aja mbak. Aku mau nyobain aku. Sumur Agung. Nih, di sini pak. Videoin ya. Makasih pak. Enggak ada mantra apa gitu pak?
Bismillah aja. Biar apa ini, Pak? Terima kasih. Kalau bicara biar itu ya tergantung orangnya sih. Begitu. Kalau ini kan Ambilnya Mas ya, sorry ya. Boleh, boleh. Misi. Iya.